Ini ramalan legenda Barcelona Ronaldinho soal timnas Indonesia yang terbukti benar. RAMALAN legenda Barcelona Ronaldinho soal timnas Indonesia terbukti benar adanya. Hal itu terbukti dari bagaimana perkembangan skuad Garuda saat ini. Mari temukan jawaban di video ini. Media Vietnam gemetar lihat kegarangan timnas Indonesia, diyakini tetap berbahaya meski bawa pemain muda di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 melihat ketangguhan timnas Indonesia. Dia pun yakin skuad Garuda makin akan berbahaya meski bawa pemain muda di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Mari temukan jawaban di video ini. Keputusan PSSI dan Shin Tae-yong panggil Marcelino Ferdinand ke timnas Indonesia di Piala AFF 2024 buat netizen Filipina keheranan. Marcelino Ferdinand menjadi salah satu pemain senior yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia untuk mengikuti turnamen 2 tahunan itu. Mari temukan jawaban di video ini. Ini ramalan legenda Barcelona Ronaldinho soal timnas Indonesia yang terbukti benar. RAMALAN legenda Barcelona Ronaldinho soal timnas Indonesia terbukti benar adanya. Hal itu terbukti dari bagaimana perkembangan skuad Garuda saat ini. Mari temukan jawaban di video ini. Seperti diketahui, Ronaldinho sempat berkunjung dan mengikuti fan match di Indonesia pada 2022. Kala itu ia diundang RANS Nusantara FC untuk ikut bermain di laga Trofeo Meet the Start menghadapi Arema FC dan Persik Kediri. Pada laga yang digelar di Stadion Kanjuruhan, Malang, Minggu 26 Juni 2022 itu, Ronaldinho bermain selama 30 menit. Sayangnya di laga itu RANS Nusantara FC kalah 2-4 dari Persik Kediri di babak adu penalti setelah bermain 0-0 di waktu normal. Tak hanya bermain, legenda Barcelona dan timnas Brasil itu juga mengunjungi markas RANS Nusantara FC yang berada di kawasan Pantai Indah Kapuk II di Tangerang. Dalam lawatan itu, Ronaldinho mengungkapkan pendapatnya tentang masa depan sepak bola Indonesia. Saya percaya sekali dengan sepak bola Indonesia karena banyak orang baik di sini. Jadi, di masa depan, mungkin akan ada banyak hal yang bagus dari Indonesia, kata Ronaldinho pada 2022 lalu. Seiring berjalannya waktu, perkataan pemain asal Brasil itu mulai terbukti benar. Hal-hal bagus berupa prestasi terus berdatangan ke timnas Indonesia dari berbagai kelompok umur. Salah satunya di mana seluruh tim kelompok umur timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran final Piala Asia. Mulai dari timnas Indonesia U-16, U-20, U-23 hingga tim senior. Khusus di tim senior, timnas Indonesia bahkan bukan hanya lolos ke Piala Asia, namun memiliki peluang besar melaju ke Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Hingga matchday ke-6 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia duduk di posisi 3 dengan 6 angka. Timnas Indonesia hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua, atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sekarang harapannya prestasi sepak bola Indonesia terus berkembang dari tahun ke tahun. Media Vietnam gemetar lihat kegarangan timnas Indonesia, diyakini tetap berbahaya meski bawa pemain muda di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 melihat ketangguhan timnas Indonesia. Dia pun yakin skuad Garuda makin akan berbahaya meski bawa pemain muda di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Mari temukan jawaban di video ini. Media Vietnam itu memberi peringatan kepada timnas Vietnam.
Dia meminta skuad Vietnam untuk waspada dengan timnas Indonesia. Sohavean menganggap timnas Indonesia masih merupakan lawan yang kuat kendati membawa banyak pemain muda untuk Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF 2024. Padahal kondisi timnas Indonesia berbeda dengan Vietnam. Diketahui Vietnam sangat serius menargetkan juara di turnamen itu sehingga bakal menurunkan para pemain terbaiknya. Sementara skuad Garuda mereka tak menggunakan skuad utama di tim senior. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong justru menyertakan mayoritas skuad berusia 22 tahun. Hanya ada beberapa nama pemain berusia di atas 22 tahun yang dipanggil ke pemusatan latihan seperti Asnawi Mangkualam. Namun demikian, Sohavean menganggap timnas Indonesia yang didominasi pemain muda tetap berbahaya. Meski banyak mempertemukan pemain U-Strip 21 Indonesia tetap menjadi lawan tangguh di Piala AFF 2024, tulis Sohavean, didukil pada Rabu 27 November 2024. Sohavean menganggap sebagian besar pemain timnas Indonesia di ajang itu mempunyai kualitasnya masing-masing. Apalagi beberapa pemain diantaranya sudah kenyang pengalaman bersama tim senior. Sebut saja ada Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Justin Hubner yang diketahui pemain andalan di tim senior. Marcelino bahkan baru-baru ini menjadi pahlawan kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi dengan skor 2-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, pemain U-Strip 21 Indonesia yang tersisa, meski minim pengalaman bermain di timnas, punya kelebihan lain yang bisa dikompensasi. Itulah kemampuan pemulihan cepat kaum muda, tulis Sohavean. Dengan padatnya pertandingan di Piala ASEAN 2024 dalam kurung, rata-rata lebih dari 3 hari per pertandingan, sangat penting juga bagi para pemain untuk segera memulihkan kekuatan fisiknya. Sebab Indonesia masih menjadi lawan tangguh di turnamen tahun ini, lanjut tulisan tersebut. Diketahui timnas Vietnam dan timnas Indonesia akan berada dalam satu grup di Piala AFF 2024. Selain kedua tim itu, Myanmar, Filipina, dan Laos juga akan memanaskan persaingan di grup B. Turnamen Piala AFF sendiri akan berlangsung dengan format kandang tandang pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Baik Vietnam maupun timnas Indonesia sudah ancang-ancang mempersiapkan diri untuk turnamen tersebut. Keputusan PSSI dan Shin Tae-yong panggil Marcelino Ferdinand ke timnas Indonesia di Piala AFF 2024 buat netizen Filipina keheranan. Marcelino Ferdinand menjadi salah satu pemain senior yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia untuk mengikuti turnamen 2 tahunan itu. Mari temukan jawaban di video ini. Selain Marcelino Ferdinand, pelatih asal Korea Selatan itu juga memanggil beberapa nama senior lain seperti Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan. Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk pun turut dipanggil oleh STY untuk memperkuat Garuda di Piala AFF 2024 yang bergulir pada Desember nanti. Namun, khusus Rafael Struijk, klubnya Brisbane Roar hanya mengizinkan melepasnya jika Indonesia berhasil menembus babak semifinal dan final. Terkait keputusan PSSI dan Shin Tae-yong ini, netizen asal Filipina mengaku terheran karena Marcelino Ferdinand mulai mendapat kepercayaan di Oxford United. Marcelino Ferdinand masuk daftar susunan pemain saat Oxford United bertandang ke markas Sheffield United di laga pekan ke-17 Championship 2024 hingga 2025. Kualifikasi Piala Dunia putaran 4 diadakan di Stadion Netral Jakarta 27 November 2024. Berbeda dengan ronde 1, 2, dan 3 yang menggunakan format kandang dan tandang. Ronde 4 WCQ 2026 Asia akan diadakan di Stadion Netral dan pendek menggunakan format setengah kompetisi.
Masing-masing tim bakal memainkan 2 pertandingan dalam grup yang sama. Tiap tim juara grup berhak lolos ke otomatis ke Piala Dunia 2026, menyusul 6 tim yang sudah lolos dari ronde 3. Kemudian ada pula 1 tiket playoff yang bisa diperebutkan oleh tim runner-up grup A dan B di ronde 4. Pemenang laga berhak melakoni babak playoff antar konfederasi menghadapi tim wakil dari Afrika. Di ronde 4 ini, tim yang berasal dari grup yang sama ketika di ronde 3 tidak akan bertemu kembali. Jika mengacu pada klasemen terbaru, Indonesia berpotensi menjadi negara solo petarung melawan negara Teluk Arab jika berhasil lolos ke ronde 4. Deretan tim yang berpotensi menjadi lawan Indonesia yaitu Yordania dan Oman dalam kurung Grup B serta Uni Emirat Arab dan Qatar dalam kurung Grup A. PSSI mengumumkan bahwa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk putaran keempat akan digelar di stadion netral. Keputusan ini diambil demi menciptakan suasana yang lebih aman dan adil, menghindari gangguan dari supporter yang dapat mempengaruhi jalannya pertandingan. PSSI menyatakan bahwa stadion netral akan dipilih berdasarkan faktor keamanan dan fasilitas yang memadai dengan opsi lokasi di negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia yang tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi tim kuat di Asia. Pelatih Sintayong dan para pemain timnas Indonesia fokus pada persiapan taktik dan fisik dengan harapan dapat memberikan penampilan terbaik di kualifikasi. Meskipun tidak bermain di depan pendukung sendiri, timnas Indonesia tetap mendapat dukungan penuh dari rakyat Indonesia melalui siaran langsung dan media sosial. Keputusan ini dianggap sebagai langkah positif untuk mendukung perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Kekalahan lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, Arab Saudi banjir kritikan. Timnas Arab Saudi menelan kekalahan 2-0 dari timnas Indonesia pada 15 November 2024 dalam laga round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kekalahan ini mengejutkan mengingat Arab Saudi lebih diunggulkan dan berada di peringkat lebih tinggi di Asia. 2 gol Indonesia dicetak oleh Marcelino, sementara Arab Saudi kesulitan menembus pertahanan Indonesia. Hasil ini memicu kritik tajam terhadap Federasi Sepak Bola Arab Saudi dalam kurung SAFF yang dianggap gagal mempersiapkan tim dengan baik. Ini kesalahan memalukan. Federasi harus segera bertindak, kata salah seorang penggemar. Banyak yang menilai strategi pelatih Arab Saudi tidak efektif dengan tim yang tampil pasif dan kurang agresif. Federasi Sepak Bola Arab Saudi dalam kurung SAFF merespons dengan berjanji mengevaluasi performa tim dan pelatih. Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki tim, ujar SAFF. Kemenangan ini semakin memperkuat posisi Indonesia di kualifikasi, sementara Arab Saudi harus segera bangkit jika ingin tetap bersaing untuk tiket Piala Dunia 2026. Pasalnya, ini jadi kekalahan perdana Arab Saudi dari timnas Indonesia sepanjang sejarah. Selain itu, skuad Arab Saudi punya peringkat jauh di atas timnas Indonesia. Manajer tim nasional Hussein Al-Sadiq meminta maaf kepada Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Saudi karena tidak melanjutkan penempatan di tim nasional selama periode mendatang. Tulis akun resmi tim nasional Arab Saudi di Twitter. Menyampaikan terima kasih kepada Dewan Direksi Federasi Sepak Bola Saudi untuk periode yang lalu di mana dia bekerja. Dewan mengucapkan terima kasih kepada Al-Sadiq. Siapakah korban timnas Indonesia selanjutnya? Apakah pelatih Bahrain? Timnas Indonesia tak gunakan stadion GBK di Piala AFF 2024, Manahan Solo jadi opsi.
Jakarta 27 November 2024 Timnas Indonesia dipastikan tidak akan menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta untuk pertandingan Piala AFF 2024. Sebagai gantinya, PSSI mempertimbangkan Stadion Manahan Solo sebagai lokasi alternatif. Keputusan ini diambil untuk mendukung pemerataan pengembangan sepak bola di luar Jakarta dan memberikan pengalaman baru bagi supporter. Alasan tidak gunakan GBK, beberapa faktor menjadi alasan utama tidak digunakannya GBK, antara lain perawatan dan renovasi yang sedang dilakukan di stadion tersebut. Selain itu, PSSI ingin lebih mendekatkan timnas dengan pendukungnya di berbagai daerah, salah satunya di Solo, yang memiliki infrastruktur dan aksesibilitas yang baik. Stadion Manahan Solo Stadion Manahan dengan kapasitas 30.000 penonton, telah mengalami renovasi dan menjadi venue pertandingan domestik serta internasional. Solo sendiri memiliki basis supporter sepak bola yang fanatik sehingga diharapkan pertandingan timnas di sana akan mendapat sambutan meriah. Dukungan dari pemerintah Solo, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mendukung penuh penggunaan Stadion Manahan sebagai venue Piala AFF 2024. Dengan harapan dapat memperkenalkan Solo lebih luas melalui olahraga dan memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal. Keputusan ini diharapkan dapat mempererat hubungan timnas dengan supporter di berbagai daerah dan menciptakan atmosfer pertandingan yang meriah. Piala AFF 2024 di Solo akan menjadi momentum kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi lawan timnas Indonesia, striker Vietnam sesumbar mudah untuk capai final ASEAN Cup 2024. Striker Vietnam, Nguyen Tien Linh, sesumbar bahwa mencapai final ASEAN Cup 2024 tak sulit. Di ASEAN Cup 2024, Vietnam berada di grup B bersama timnas Indonesia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Nguyen Tien Linh mengutarakan bahwa target Vietnam mencapai final di turnamen. Bahkan ia menilai tak sulit untuk mencapai target tersebut. Mencapai babak final ASEAN Cup bukan hanya target, tetapi juga misi timnas Vietnam. Bek timnas Indonesia Rizky Ridho berduel dengan striker Vietnam Nguyen Tien Linh (kiri) pada leg pertama semifinal Piala AFF 2022 di SUGBK, Jakarta, Jumat (6 Januari 2023. Setiap pemain akan mempersiapkan diri secara mental dan fisik untuk mencapai target masing-masing dan juga target seluruh tim. Saya rasa target tahun ini tidak terlalu sulit karena tim menunjukkan semangat yang tinggi dan konsentrasi yang tinggi, ujarnya. Lebih lanjut, ia menilai bahwa para pemain akan memaksimalkan pelatihan di Korea Selatan. Saya yakin dalam waktu dekat tim akan menjalani perjalanan latihan yang bermanfaat di Korea dan akan tampil baik di ASEAN Cup 2024. Timnas Vietnam berangkat ke Korea Selatan pada Sabtu (23 November 2024) pagi untuk menjalani pemusatan latihan untuk ASEAN Cup 2024. Selama di Korea Selatan, Vietnam bakal menjalani 3 kali uji coba. Vietnam akan melawan klub K-League 3, Ulsan Citizen Club, dan 2 tim K-League 1 Jeonbuk Hyundai Motors FC dan Daegu FC. ASEAN Cup 2024 dimulai pada 8 Desember dan berakhir pada 5 Januari 2025. Pertandingan pertama Vietnam bertandang ke Markas, Laos pada 9 Desember 2024. Setelah itu Vietnam menjamu timnas Indonesia pada 15 Desember 2024. Pada 18 Desember 2024 mereka bertandang ke Filipina. Terakhir menjamu Myanmar pada 21 Desember 2024.